Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mario Goretti Siki. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi semester 3A dengan NPM 33200025. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang disebutkan bahwa mengapa perkembangan kurikulum Indonesia diganti pada setiap tahun. Nah, pergantian kurikulum di Indonesia diganti setiap tahun itu karena adanya pergantian Menteri Pendidikan Indonesia hingga saat ini belum memenuhi standar mutu yang dicapai atau yang harus ditempuh oleh peserta didik. Yang kedua itu, apa yang dimaksud dengan pengelolaan berbasis sekolah? Yang dimaksud dengan pengelolaan berbasis sekolah itu merupakan suatu proses untuk mengelola sumber daya alam secara efektif untuk mencapai suatu tujuan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah. Pertanyaan berikutnya itu, mengapa pemerintah mengganti KTSP menjadi K13? Yang pertama, alasan pemerintah mengganti KTSP dengan K13 supaya agar siswa lebih berperan aktif dalam proses belajar mengajar di sekolah maupun di dalam kelas. Dan juga untuk mempersiapkan seluruh peserta didik di Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga yang memiliki kemampuan inovatif, kreatif untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan juga penerapan kurikulum 2013 pada saat ini belum berjalan dengan efektif, dikarenakan pada saat ini guru memerintahkan siswa untuk berdiskusi, dalam hal ini untuk mencari suatu masalah, kemudian mencari solusi dari masalah tersebut. Namun yang ditemukan pada saat berdiskusi, banyak teman-teman atau siswa lebih meluangkan waktunya untuk mengobrol dibanding untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karakteristik yang dimiliki oleh Indonesia terkait kurikulum 2013 yang mengenai strategi, isi, evaluasi itu saling adanya keterkaitan antara satu sama dengan yang lain. Yang pertama itu terkait dengan tujuan. Tujuan itu merupakan suatu hal yang berhubungan dengan arah atau hasil yang akan dicapai atau ditempuh. Tujuan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu tujuan pendidikan internasional, tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan kurikulum, dan tujuan pembelajaran. Yang kedua itu isi. Isi merupakan komponen yang berhubungan dengan pengelolaan belajar yang dimiliki siswa atau pengalaman belajar yang dimiliki siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, isi yang dimaksudkan itu mengenai materi atau kemampuan terkait pemahaman siswa terhadap suatu pembelajaran. Berikutnya itu strategi. Strategi merupakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan implementasi kurikulum. Berikutnya itu evaluasi. Evaluasi merupakan asumsi-asumsi untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan yang telah dilakukan.